Selamat datang saudara-saudara kepada program Semakin Bertumbuh. Hari ini kami ada berkat bagi saudara yang saya rasa ada suatu cerita dari Alkitab yang indah dan yang dapat menguatkan iman saudara dan saya. Nama saya Pendeta Bill Myers dan yang temani saya hari ini adalah dua teman yang saya kenal dari lama, dan mereka juga sudah pernah ikut saya dalam program Semakin Bertumbuh. Pendeta Sugiantono dari Bogor dan Pendeta Hendra Safania dari Jakarta. Dan dua orang muda ini saya sudah kenal dari sejak mereka masih muda, lebih muda lagi ini. Sudah berapa? 20 tahun lebih ya saya kenal dengan mereka. Dan saya lihat bahwa mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak ada pura-puraan di dalam hidup mereka. Maka saya senang kalau mereka temani saya di dalam program Semakin Bertumbuh ini, dan kami dapat tukar pikiran akan kebenaran-kebenaran Allah. Dan kami merasa bahwa program yang seperti ini menjadi berkat bagi saudara, karena kita bukan orang yang tinggi-tinggi, bukan ada teologi yang tinggi-tinggi, tetapi kita adalah orang biasa sama seperti saudara. Dan kami hanya mau izinkan Roh Kudus untuk pakai kita di dalam studio ini untuk membuka pengertian saudara akan Allah dengan rencana Dia buat kita manusia. Sebab kami tahu dan kami yakin tanpa manusia ikut rencana Allah, memang dia tidak akan masuk surga dan tidak akan berada bersama-sama dengan Dia kalau sudah meninggal dunia ini. Maka penting sekali saudara kita tukar pikiran, kadang-kadang sedikit ini, tetapi dengan maksudnya supaya saudara sungguh-sungguh buka pikiranmu dan buka pengertianmu dan terima apa yang Tuhan ada untuk saudara hari ini. Baru kita dalam session yang lalu kita bicara tentang perjanjian Abraham, perjanjian Allah kepada Abraham, dan kami sudah sampai bagian itu yang mana kami bicara tentang perjanjian Allah kepada Abraham. Dan Allah sudah berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi ayah dari segala bangsa. Dan nanti kami akan baca ayat-ayat yang dalam Alkitab yang katakan itu, yang langsung dari Allah. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa Abraham dengan istrinya akan ada satu anak, dan dari anak itu akan ada turunan sampai juta-jutaan, malahan seperti tidak dapat dihitung. Nah, tetapi kita perhatikan tadi bahwa ada beberapa puluh tahun lewat setelah Allah berjanji kepada Abraham dan Sarai, berapa puluh tahun yang lewat, dan kelihatannya mereka mereka mau cari jalan sendiri untuk menggenapi perjanjian Allah pada mereka. Lalu kita bisa baca yang mana Sarai bilang kepada Abraham, mungkin Allah bermaksud engkau ada anak melalui Hagar yang hambaku dan pelayanku, dan mungkin itu maksud sebab pada zaman itu seorang pelayan kepada istri adalah seperti istri orang, dan kalau dia melahirkan, anak itu menjadi anak dari tuan rumah, bukan anak dia dengan yang lain, tapi itu anak menjadi anak dari tuan rumah. Berarti kalau ada anak melalui Hagar,
menurut adat istiadat pada waktu itu, anak itu menjadi anaknya Abraham. Maka walaupun Hagar ini belum istrinya, jadi kita lihat bahwa logiknya Sarai mungkin bisa diterima dan mungkin tidak salah. Mereka tidak ragu-ragu akan perjanjian Allah bahwa mereka akan diberkati untuk menjadi bapa dan ibu segala bangsa, tetapi mereka memang mungkin tidak jelas kepada mereka, walaupun Allah sudah jelas bilang kamu akan ada anak, tapi tidak jelas kepada mereka karena mereka sudah makin lama makin tua ini. Nah, bagaimana you rasa dalam hal ini, Hendra, akan hal yang kelemahan mungkin kita kalau mau pakai istilah dari Abraham dan Sarai dalam ini? Coba you tukar pikiran ini. Ya, kalau kita lihat dari latar belakang Abram dan Sarai ketika mereka pertama kali dipanggil dari lingkungan penyembahan berhala, ya mungkin mereka sudah percaya atau belum percaya. Nah, ini terbukti ketika mereka mendapati kesulitan untuk mendapatkan janji Tuhan, atau artinya mereka sedang menunggu kepastian kapan saya bisa punya anak. Allah memang berfirman kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan memperbanyak keturunannya, dan Allah tidak berfirman kepada Sarai. Jadi Abram yang dengar firman itu, dan harusnya Abram punya keyakinan untuk memperoleh keturunan dari istrinya ini. Tapi dari pihak istrinya, dia nggak dapat langsung dari Tuhan, dia dapat langsung dari Abram. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 16, Sarai yang mengajukan usul ini kepada Abraham. Abraham, mungkin saya nggak bisa melahirkan anak, tapi kita bisa melihat Allah memberkati kita dengan anak dengan cara yang lain. Artinya ini ada hamba dari saya, kata Sarai, dan silakan engkau ambil, dan mungkin melalui dia saya bisa dapat anak gitu. Nah, kita lihat di sini keraguan-raguan Sarai juga ada, walaupun ya kelihatannya dia nggak tulis bahwa dia meragukan Tuhan dan sebagainya, karena awalnya Allah hanya berfirman kepada Abraham, lalu Abraham sampaikan kepada Sarai, dan dalam perjalanan itu yang tadi kita lihat bahwa umurnya sudah lanjut, dan secara manusia nggak mungkin orang yang sudah tua bisa melahirkan. Nah, Tuhan lagi latih dia bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, walaupun sudah lanjut umurnya, kalau Tuhan berkehendak pasti jadi gitu. Nah, Allah izinkan peristiwa ini terjadi supaya mereka sadar bahwa mereka nggak bisa tolong Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai manusia menolong Tuhan. Tuhan sudah janji dan kita menunggu waktunya, kok belum juga. Wah, mungkin kita pikir, mungkin kita bisa ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, mungkin kita bekerjalah. Dengan jalan bekerja ini kita bisa melahirkan janjinya Tuhan itu. Dan Tuhan nggak mau kalau Tuhan bilang aku sudah janji, ya dengan kekuatanku, dengan kemampuanku, bukan dengan usaha manusia. Nah, saya lihat di sini Sarai belajar juga, dan Abraham belajar juga dengan kegagalan dan kesalahan seperti ini, bahwa Allah berjanji kepada Abraham, keluarganya, dan Sarai, bukan orang lain. Dari dulu Allah penting. Dari dulu Allah menghendaki bahwa seorang laki-laki harus mempunyai seorang istri. Nggak boleh ada 2 istri atau 3 istri atau dan sebagainya. Dan Allah berjanji kepada Abraham waktu itu dengan keluarganya, yaitu istrinya, bukan dengan orang lain. Well, tunggu dulu, tetapi kita lihat dalam Alkitab ada banyak orang yang ada lebih dari 1 istri. Memang you berkata tadi Allah bilang kita mesti 1 istri. Memang itu benar. Tetapi yang satu hal yang penting dalam hal ini, Hagar bukan menjadi istri yang kedua, boleh bilang, dari Abraham. Dia tetap hambanya atau pelayan Sarai. Jadi Sarai bukan istri dari Abraham, Hagar. Bukan istri dari Abraham. Jadi kalau ada apa-apa di antara mereka, itu di luar rencana dan berkat Allah, karena
bukan suami istri. Kan Allah sudah taruh Adam dan Hawa suami istri. Iya. Dan terus generasi ke generasi begitu. Nah, kita datang kepada Abraham ini, jadi Allah janji kepada mereka suami istri, seperti bilang satu keluarga. Tetapi Abraham ini ada hubungan dengan Lain orang. Hagar. Dan itu di luar pernikahan boleh bilang. Nah, mungkin itu satu kesalahan, tetapi yang maksud saya, yang sah, yang ini yang maksud saya supaya kita mengerti bahwa Allah mau supaya keturunan Abraham dan Sarah itu sah dan tidak boleh dengan orang yang lain. Jadi bagaimana terusnya? Ini sangat menarik sekali, Pak Bill. Jadi memang secara manusia memang bisa saja secara manusia. Bisa saja daripada janji Tuhan ini tidak digenapi, apa salahnya kalau kita angkat anak si Hagar ini menjadi anak kita supaya menjadi bangsa. Dan itu memang terjadi. Dan itu terjadi dan memang Allah memberkati menjadi bangsa yang besar juga. Oh yes. Nah, tetapi masalahnya itu bukan rencana Tuhan. Allah mempunyai rencana khusus kepada Abraham dan kepada Sarai. Itu ada dalam pasal 17. Pasal 17 ayat 15 mengatakan begini. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Ini pertama, dia pesan bahwa aku sendiri akan memberkati Sarai, bukan Hagar. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan berjanji melalui anak Sarai. Ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi masalahnya Allah ini ingin memberkati Sarai dan Allah akan berjanji melalui Ishak, bukan anak dari Hagar tadi. Ini masalahnya. Nah, kita berpikir melalui Hagar bisa saja, tapi itu kan pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan itu tidak bisa berubah. Dan apa yang ia inginkan itu terjadi. Jadi bisa saja. Dan memang terjadi bahwa keturunan dari Hagar itu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi bangsa yang besar itu beda sekali dengan apa yang Allah janjikan melalui Ishak dari keturunan. Jadi ada satu hal di sini yang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita mau campur adat istiadat dengan Allah yang sah. Itu yang kita manusia selalu begitu. Bani Israel begitu dan kita zaman hari ini masih secara lebih halus mungkin. Tapi selalu kalau kita mau campur adat istiadat, sebagaimana bagusnya dan baik dan umum, adat istiadat itu kita campur dengan rencana Allah yang murni, selalu ada kesulitan. Dan Allah walaupun seperti bilang, bisa jadi kita bisa adakan, tetapi bukan Allah yang akan memberkati seperti tujuan utama dia. Memang Om, dari tadi kita bicara kan adat istiadatnya seperti itu. Jadi sebetulnya anak dari Hagar itu bisa jadi ahli waris dari si Abraham. Itu menurut adat istiadat. Tapi kalau kita perhatikan sejak awal Allah berfirman kepada Abraham, waktu itu Abram, dia harus keluar dari tanahnya, dari keluarganya. Berarti dia harus keluar dari adat istiadatnya. Dia harus keluar dari peraturan-peraturan yang terjadi di situ. Karena apa ya? Pasti otomatis bertentangan dengan apa yang rencana Tuhan. Nah, jadi memang kita harus hati-hati. Mungkin adat istiadat bisa merusak perjanjian Allah dengan kita. Ya boleh bilang mungkin bisa jadi, tapi nggak sempurna. Seharusnya tanpa pertolongan kita dengan adat istiadat, kita bisa melihat Tuhan menggenapi rencana Tuhan sendiri dengan indah. Tapi karena kita mulai mencampurkan dengan adat istiadat kita, dengan tradisi kita,
seolah-olah kita menolong Tuhan, padahal kata Tuhan, oh itu salah besar. Dia nggak mau terima. Oh, nggak bisa terima. Iya. Saya rasa zaman ini, let's talk about zaman ini, di dalam penyembahan kita dan di dalam kebaktian-kebaktian kita dan di dalam kehidupan kita pribadi sehari-hari ini, mungkin kita masukkan yang adat istiadat itu sedikit. Nah ini yang caranya si iblis, setan memang. Bukan pada waktu dia bicara sama Hawa, separuhnya benar, separuhnya tidak benar, artinya sedikit yang benar, artinya masuk sedikit dari pikiran adat istiadat itu memang kebiasaan manusia, bukan? Dan tradisi orang manusia. Jadi kalau iblis mau merusak kita, dia mesti pakai cara begitu. Kalau dia datang blok-blokan, ya siapa yang mau? Tetapi dia pakai mungkin adat istiadat. Dan jangan-jangan saya bilang, tetapi saya sendiri ada lihat beberapa hal yang kita melakukan di tengah-tengah kita umat Kristen di Indonesia sini, yang kalau pandangan saya ada hubungan dengan adat istiadat, dan itu bisa mengurangi berkat Tuhan yang murni kepada kita. Sebab dia ada itu rencana, dan itu beda dengan logik dan pikiran manusia. Sebab seperti untuk Abraham dan Sarah, Allah ada rencana untuk memberkati mereka, tetapi juga untuk memberkati dunia ini. Sampai hari ini kepada saudara dan saya, berkat itu janji. Nah, jadi kita sudah cukup tenang dengan latar belakangnya Abraham dan Sarai sampai ada perjanjian ini. Dan kami kesimpulannya, kami percaya bahwa Ismail memang diberkati Tuhan, tetapi oleh karena Allah sudah tentukan keluarga dan berkat itu kepada keluarga mereka berdua, Abraham dan Sarai, yang satu lagi ini Ismail di luar itu perjanjian. Nah, Allah berjanji kepada kepada Abraham dan Sarai bahwa mereka akan diberkati bagaimana. Nah, saya mau dengar, sekarang kita mau bicara tentang perjanjian Allah kepada yang dia buat dengan Abraham. Kalau saya lihat di sini ada dua keturunan yang berbeda. Kalau satu keturunan dari Hagar itu keturunan yang dihasilkan dari keinginan daging. Jadi Sarah dia merasa kurang yakin. Ya mungkin, tetapi tidak. Nah, mereka memang begini, Pak Bill, saya katakan keturunan daging begini. Karena memang Hagar itu masih muda dan diharapkan memang bisa mendapat keturunan dan memang mendapatkan keturunan. Sedangkan Sarai itu sama sekali tidak ada harapan karena dia sudah lanjut usia. Dan Sarai melahirkan seorang anak itu bukan karena fisiknya yang memungkinkan, tapi karena Allah yang berjanji. Itulah sebabnya satu sisi kalau dari Ishak itu adalah memang anak janji, anak perjanjian. Tapi kalau si Hagar itu anak daging, memang anak yang dilahirkan karena keinginan manusia dan itu tidak salah, itu wajar, memang begitu keadaannya. Tapi Allah untuk memberkati. Saya rasa bukan Abraham ingin main dengan Hagar dan ada Ismail. Bukan keinginan daging Abraham untuk bersama dengan Hagar. Mungkin tidak. Mereka memang jalankan itu untuk menolong Allah dengan perjanjiannya kepada mereka. Ini saya katakan itu adalah keinginan daging karena memang itu dari kemauan si Sarai, bukan kemauan Allah. Kemauan Sarai secara manusia, dia berpikir secara manusia, dia pertimbangkan secara manusia, secara manusiawi atau secara daging.
dia berikan kepada si Abram. Tetapi kalau si Sarai sendiri itu bukan secara manusia lagi. Secara manusia sudah tidak mungkin karena sudah lanjut usia. Tetapi yang memungkinkan itu janji Allah. Itu. Well, kalau you jelaskan begitu, mungkin satu istilah lebih baik dari daging would be dari pikiran mereka. Mereka pikir kita mau menolong. Sebab kalau pendapat saya, kalau saya dengar dari dagingan, berarti bahwa Abraham melihat Hagar yang muda dan cantik dan dia ingin main sama dia. Oh, saya rasa bukan begitu. Sebab bukan begitu. Bukan begitu. Itu ada keinginan manusia. Jadi karena memang apa yang dikatakan oleh Allah bahwa dari Abraham ini akan menjadi bapak dari segala bangsa dan menjadi bangsa yang besar. Sedangkan dia sudah lanjut usia, bagaimana? Ya seperti tadi memang betul dia akan menolong Allah. Tetapi cara menolong Allah itu dengan cara berpikir manusia, cara manusia. Dan ini bukan sesuatu yang Abraham ingin main-main dengan Hagar yang bukan. Itu di dalam pasal 16 itu keinginan yang murni dari si Sarai. Dia mengatakan begini, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi bukan karena birahi, bukan, tapi karena si Sarai ini juga merindukan seorang anak. Bukan karena nafsu. Bukan. Okay. Dan merindukan seorang anak, tapi tidak apa-apalah. Walaupun tidak melalui saya, melalui Hagar sama aja seperti Pak Bil tadi katakan. Jadi kembali lagi kepada ayat istiadat, jadi nggak apa-apa. Karena seorang budak kalau punya anak juga itu adalah termasuk menjadi satu keluarga di dalam satu keluarga itu. Nah, jadi bukan sama sekali yang dimaksudkan bukan karena sesuatu keinginan nafsu, bukan. Tapi ini cara berpikir manusiawi. Dan ini persis yang dituliskan oleh Paulus. Paulus juga mengatakan, ini ada dua perjanjian. Satu perjanjian yang memang dilahirkan dari daging, yang satu dari janji, dari Allah sendiri. Secara manusia memang saya setuju. Itu kalau Allah tidak berjanji ya tidak mungkin ada anak dari si Sarai. Alright, saya mau minta ke Pak Sugiontono untuk dapatkan itu ayat yang mana Allah janji kepada Abraham, perjanjian Allah kepada Abraham akan turunannya. Kita mau baca, mau dengar dari Alkitab perjanjian Allah kepada Abraham. Iya, pasal 12 juga ada. Pasal 17 juga ada. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah ini masih ada lagi. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan masih banyak lagi perjanjian-perjanjian yang lain yang disampaikan Allah kepada Abraham. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan diberkati dan akan ada anak. Iya. Kalian berdua akan ada anak. Iya, akan menjadi itu satu bangsa. Perjanjian. Yang perjanjian lagi, dia berjanji bahwa
dia akan memberi satu negeri buat dia tinggal Ya. sekeluarga. Ya. Lalu dia berjanji bahwa Abraham akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Nah, apa Ya. you rasa itu Mungkin saya tambahkan lagi, Pak Bill, yang di pasal 12 itu lebih lengkap. Begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. nah dalam ayat-ayat apa ini? Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian Pasal 12 ayat 2. Ya. pasal you baca lebih dari satu ayat Ya. yang semua itu Tadi dalam pasal 17. pasal 15. Pasal 17 ada. Tadi pasal 15 juga ada. Pasal 17 tadi yang saya bacakan. Yang kita bisa praktek sendiri. Saudara bisa baca sendiri atau minta pendetamu atau yang lain untuk baca yang kitab Kejadian Pasal 12, pasal 12 pasal 15, dan pasal 15 pasal 17. dan pasal 17. Dan saudara akan baca sendiri perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, saya mau tanya, apakah ada syarat yang Abraham perlu melakukan dan Tuhan akan memberikan kepadanya? Ya, syaratnya jelas sekali. Di dalam pasal 17 itu teristimewa. Syarat itu mengatakan begini. Saya akan baca dari ayat pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Itu syarat. Jadi hidup di hadapan Allah tidak bercela. Bukan hidup tidak bercela di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Memang paling gampang sekali tidak bercela di hadapan manusia, tapi sulit untuk tidak bercela di hadapan Tuhan. Apakah Abraham taat kepada syarat itu? Perjanjian Allah? Oh iya. Hah? Tapi secara manusia Abraham sendiri juga gagal. Ya, Well, saya mungkin secara manusia Abraham itu lebih baik saya daripada Abraham. Buktinya saya belum pernah menyerahkan istri saya kepada orang lain. Tapi Abraham sudah menyerahkan istrinya kepada orang lain, Pak Bil. Wah, ini sangat tercela sekali. Tapi saya yakin yang menjadi You belum juga menghadapi kematian karena istrimu cantik. Tapi sebenarnya Abraham itu cerdik, Pak Bil. Sangat cerdik. Oh iya. Karena dia mengatakan itu tidak berdusta juga. Kalau dia mengatakan ini bukan istriku, ini adalah saudaraku. Memang dia saudaranya. Betul. Iya betul. Memang betul. Memang nggak salah dia. Nggak salah. Ya, Ya, jadi itu sangat menarik sekali. tetapi dia dalam pokoknya kepada Allah dia taat. Taat. Nah, Ya. ini, seperti you bilang tadi ini penting. Banyak kali kita manusia ada ketentuan-ketentuan dan ini itu. Tetapi banyak kali yang ketentuan itu menurut dagingan boleh kita bilang pikiran kita. Tetapi yang Allah perhatikan yaitu ketaatan kepada Dia dan firman Dia. Jadi kelihatannya Abraham memang taat kepada apa yang Allah berfirman kepadanya. Nah, kalau itu apakah you rasa bahwa ini perjanjian ini memang jalan ini hari? Ya, saya rasa perjanjian Allah tetap berjalan sampai hari No, ini. I mean kepada Abraham. Kita bicara tentang Abraham, memang Oh, ya. perjanjian Allah. Tapi yang perjanjian dia kepada Abraham masih berlaku ini hari? Oh, masih berlaku Iya, karena Allah berjanji bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada semua bangsa. kepada kan? keturunannya. Gitu. Nah, oke. Dan keturunan Abraham itu dari Ishak. Nah, kalau kita bahas selanjutnya bahwa keturunan Abraham itu lahirlah bangsa Israel. Jadi Allah juga buat perjanjian dengan bangsa Israel karena bangsa Israel merupakan keturunan dari Abraham. Ya kan, Abraham punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub ini diganti namanya menjadi Israel. Lahirlah bangsa Israel. Jadi ada perjanjian. Lalu sampai hari ini juga
Di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus, kita juga merupakan keturunan Abraham dan berhak menerima janji Abraham. Jadi perjanjian Abraham yang Allah ucapkan puluhan tahun atau ribuan tahun yang lalu, sampai hari ini berlaku. Berarti orang Yahudi boleh bilang Ya. menjadi berkat bagi kita manusia zaman ini. Tetapi juga, dan ini kesimpulan dan kami harus tutup. Kesimpulannya, memang Allah berjanji dengan Abraham untuk umatnya, untuk keluarganya. Kita anggap dalam Alkitab, kita anggap bahwa kita hari ini yang percaya akan Allah menjadi orang Yahudi rohani, boleh bilang. Jadi perjanjian Allah kepada Abraham itu berlaku atas hidup kita ini hari juga. Jadi kesimpulannya, saudara, walaupun Allah memang janji muka dengan Abraham sesuatu, menurut firman Allah, perjanjian itu berlaku untuk saudara yang percaya akan Tuhan juga. Amen. Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh akan Allah, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, perjanjian yang dibuat untuk Abraham dibuat untuk saudara. Amin. Semoga Tuhan memberkati sampai kita bertemu lagi dalam program yang berikutnya.